tak selesai dengan tabligh akbar. Mesti berjuang di politik itu kotor, politik itu jahat, politikus itu tikus. Yang salah politiknya apa orangnya? Ustaz Abdul Somad hanya mengingatkan, pilihlah orang yang memperjuangkan nilai-nilai Islam. Dalam demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan. Yang paling banyak itulah yang menang, yang paling banyak itulah yang benar. Politik adalah alat untuk mengambil kekuasaan. Kenapa Palestina bisa merdeka? Karena kekuasaan dipegang orang beriman. Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau sudah belajar ke Makkah, beliau kembali, beliau berorganisasi, beliau mewakafkan hartanya. Beliau tidak hanya sekedar baca kitab, beliau tidak hanya mengajar kepada santri, tapi beliau ketua Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Bersatu umat Islam dalam bidang politik, memperjuangkan hak konstitusional di parlemen. Tak cukup dengan khutbah, tak cukup dengan tausiah, tak selesai dengan tabligh akbar. Mesti berjuang di politik. Jadi kalau ada yang mengatakan politik itu kotor, politik itu jahat, politikus itu tikus, yang salah politiknya apa orangnya? Tuh ngaku orangnya. Kalau isinya orang baik, isinya orang soleh, maka akan keluar undang-undang yang soleh. Kenapa beda agama tidak disahkan di negeri ini? Karena anggota parlemennya tidak setuju. Betul? Abdul Somad ceramah menggelegar, jangan minum khamar, jangan minum khamar, jangan jual khamar, berapi-api. Begitu selesai tabligh akbar, sampai di jalan, orang enak aja pinggir jalan jual khamar, malah dia nawari, Ustadz mau mabuk nggak? Ustadz kan ngelarang mabuk karena nggak tahu rasanya mabuk. Ustadz mau, ini setengah harga untuk Ustadz. Nggak bisa saya ceramah kepada pedagang khamar, jangan jual khamar, nggak bisa. Bapak polisi tidak bisa menangkap penjual khamar karena tidak ada payung hukumnya. Kita negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita memakai sistem demokrasi. Al-Maghfurlah Al-Mujahid Fisabilillah Kiai Haji Nur Ali, beliau melek politik, beliau memperjuangkan hak konstitusional melalui parlemen, bukan sebagai anggota, malah sebagai ketuanya. Jadi belajar politik 2 SKS, siasah syariah. Mana ada politik dalam Islam? Al-Ahkam As-Sultaniyah ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Ustadz Somad bukan orang politik, Ustadz Somad bukan orang partai, Ustadz Abdul Somad bukan juru kampanye. Ustadz Abdul Somad hanya mengingatkan, pilihlah orang
yang memperjuangkan nilai-nilai Islam. Setuju? Pilihlah orang yang berjuang di parlemen. Setuju? Pezina duduk di parlemen, pemabuk duduk di parlemen, pemain game online duduk di parlemen. Sudah ketangkap, ketahuan. Kalau orang yang baik tidak duduk di parlemen, maka siap-siaplah keluar undang-undang, keluar perda, keluar perbuk, keluar perwaku yang tidak berpihak kepada umat Islam. Ini tidak lama lagi kita pesta demokrasi. Ini jangan-jangan Ustadz Somad mau nyalek nih? Enggak. Pergilah ke Pekanbaru Riau, pergi jalan-jalan keliling Pekanbaru, enggak akan ada gambar saya nyangkut di tiang listrik, enggak ada. Memang di beberapa simpang ada gambar saya besar, tapi tulisannya hadiri tablik akbar. Tapi saya mengajak kepada saudara saya, kalau saya ajak orang sholat, pilih orang sholat. Kalau saya ajak orang yang tidak minum khamar, pilih orang yang tidak minum khamar. Apakah saya salah? Tidak. Kita tinggal di negara demokrasi. Dalam demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan. Yang paling banyak itulah yang menang, yang paling banyak itulah yang benar. Ada 10 orang, yang 9 ngajak main bola, yang 1 ngajak sholat. Yang menang mana? Yang bola. Hayya 'alas shalah. 1 orang. Yang 9 hayya 'alal bola. Main bola semua orang. Kenapa? Karena ketika di voting yang menang adalah bola. Tapi kalau coba yang ngajak bola 1, tapi yang ngajak sholat 9, maka semuanya akan demokrasi seperti pisau. Kalau dia dipotong ke bawah, potong ayam, potong sapi, dia jadi baik. Tapi kalau dia potong urat leher, potong urat nadi, politik adalah alat untuk mengambil kekuasaan. Kenapa Palestina bisa merdeka? Karena kekuasaan dipegang orang beriman. Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa Turki bisa dipegang umat Islam? Karena dipimpin panglima perang yang taat kepada Allah, Muhammad Al-Fatih. Berapa umur Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel? 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Berapa umur Usama bin Zaid ketika diangkat jadi panglima perang? 18 tahun. Berapa umur Tariq bin Ziyad ketika merebut Spanyol? 19 tahun. Sekarang anak-anak umur 19 kalau ditanya, apa yang sudah kamu taklukkan? Hati dia. Mau dibawa kemana hubungan kita, guys?